Sini ngumpul, kita bakal saksin kisah kiamat paling gila. 32 hari menuju kiamat. Si cantik, si Mikyung yang pakai celana super pendek ini, terus-terusan godain MC kita koki miskin yatim piatu yang penampilannya biasa banget dan sama sekali nggak punya keahlian sosial. Tapi cewek ini penasaran apa dia punya jendela status yang lagi viral. MC kita ketawa dan bilang kalau dia itu naif banget, hal macam itu mana mungkin nyata. Padahal, itu bohong besar karena dia jelas punya satu yang sangat sempurna. Gerbang dimensi pribadi portal di kamarnya yang persis banget sama game tempat dia jadi pemain top. Sementara di internet lagi heboh bahas asteroid yang bakal nabrak bumi. Lewat portal itu, dia yakin 100% asteroidnya bakal jatuh meski orang bilang kemungkinannya kecil. Pemerintah jelas lagi tutup mata. Makanya, waktu dapat portal itu, dia langsung persiapan, bawa makanan tas, lalu masuk. Di dalam suasananya persis seperti bayangannya. Karena sinyal HP hilang, dia ambil pulpen dan menandai hari pertamanya. Portalnya beneran aktif 100%. Sekarang waktunya persiapan serius. Asteroid yang datang bakal bawa banyak virus mematikan yang bisa ngancurin semua logam di bumi. Orang yang terinfeksi bakal jadi zombie dan umat manusia akan kembali ke zaman batu dalam beberapa hari. Setelah 6 bulan, virusnya bakal hilang dan orang harus cepat bangun ulang peradaban dan populasi. Buat repopulasi aku sih siap bantu kalau butuh. Tapi MCE kita punya keuntungan luar biasa pakai portalnya karena virus kemungkinan nggak bisa nembus ke sana. Jadi semua uang tabungannya dia pakai buat beli persediaan senjata panel surya dan banyak makanan. Tokonya udah ditutup dan si cewek baju biru jelas bilang sedih. Tapi cewek ini curiga kalau EMC punya jendela status dan pasti dipakai buat cari banyak uang. Asli deh, aku nggak tahu dari mana dia tahu, mending jauhin aja cewek gila begitu. Tapi pas lihat wajahnya yang bilang, sampai jumpa lagi. Oke, semalam mungkin nggak masalah. Melihat dia pergi, cowok biasa ini tahu kalau mau dia bisa aja dapetin cewek montok itu. Keputusan berat tapi nyelamatin dunia dan nyawanya. Jelas jadi prioritas utama. Begitu masuk portal, hal pertama yang dia lakuin adalah latihan memanah. Karena di dunia ini, status tambahan nggak bisa didapat dari naik level. Satu-satunya jalan cuman lewat. Hasil latihan murni ala Rock Lee. Dia tarik busur dan tembakannya tepat sasaran persis kayak di game dulu. Dia ngerasa udah keren mirip Legolas, tapi itu semua nggak ada. Coba perhatikan baik-baik aksi gila ini. Dia cuma bisa nembak 5 kali sehari karena tangannya masih mulus banget. Sekarang, rencananya dia harus cari tahu apa bisa berburu monster buat bangun markas. Kiamat epik buat nyimpen persediaan, dan untuk sekarang, apel matahari adalah pilihan terbaik. Terus, dia cari jejak ala suku pedalaman. Ada kotoran di tanah, dan dia yakin banget itu jejak goblin. Dan karena lokasinya jauh dari markas monsternya, pasti sendirian. Nggak tahu gimana caranya dia berhasil melacak si goblin lewat kotorannya itu. Waktu larut malam, dia nemuin goblin senior. Sungguh luar biasa. Goblin bisa bertahan sampai umur 15 tahun, dan buat MC kita yang baru masuk dunia ini itu, target level 1 yang sempurna. Si tangan mulus ini siapin panah lalu nembak ke lengan goblin. Tapi si senior malah ngelempar batu ke tangannya. Goblin itu langsung ambil pedang dan hutannya berubah jadi arena pertarungan pisau brutal ala geng jalanan Inggris. Sialnya, MC kita yang kurang pengalaman akhirnya kena tusuk duluan di kaki. Tapi tenang aja, dia langsung nerjang dan banting goblin itu ke tanah. Dia mau kasih serangan akhir, tapi si hijau tua ini berhasil nahan. Dia coba ngoceh bahasa goblin tapi udah telat. Kematian pertama yang sangat memuaskan. Tapi kenapa posisinya malah nunggangin gitu sih? Untungnya si goblin ngejatuhin beberapa tanaman herbal yang bisa dibikin salep penyembuh. Tapi di situ dia lihat ikan trout merah. Itu artinya dia lagi ada di wilayah beruang burung hantu dan lihat siapa yang baru datang menyapa. Dia mikir, udah tamat riwayatnya padahal kiamat aja belum mulai. Tapi tunggu, dia sama sekali nggak takut karena hafal semua polanya. Monster itu cuma mau ngelindungin makanannya, jadi dia cuma perlu menghindar. Dia langsung pasang badan dan nantang makhluk jelek itu maju. Cakar raksasa melesat cepat, tapi dia pakai mode Levi, menghindar lompat ke lengannya dan merambat naik. Lalu dia langsung manfaatin senter buat silauin matanya yang udah kebiasa sama kegelapan malam. Boom, dia berhasil balik ke kamar pas pagi hari. Setelah lolos dari sana, bagian terbaiknya adalah meski super lelah dia sukses bawa apel matahari dari balik portal ke rumahnya. Setelah itu, waktunya ketemuan rutin sama si cantik Mikyung.
Pas dia lagi asik makan mie aja, cewek ini nemuin dia dan ngajak ngobrol. Gadis ini pasti tahu sesuatu karena dia sok akrab dan genit banget buat cari info soal jendela status. Tapi cowok kita ini tetap santai bohongin dia dan bilang kalau dia nggak punya apa-apa. Dia nggak bakal ambil risiko konyol demi cewek montok ini. Bongkar soal jendela status atau skill itu sama bahayanya kayak motong tangan sendiri. Kalian juga pasti mikir hal yang sama denganku kan? Digodain begitu rasanya emang mantap. Tapi ini sama aja kayak setor nyawa di tengah kiamat. Jadi, setelah ngebohongin cewek itu dia kembali kumpulin persediaan. Barang-barang pesanannya akhirnya sampai juga. Setelah nyimpen semua benda yang nggak bakal dipakai sekarang, dia langsung pakai perlengkapan tempur buat nyelesain misinya yang masih tertunda. Mencari tempat buat bangun markas di dalam portal. Dia ingat pernah lihat area mencurigakan waktu berburu sebelumnya dan mutusin buat ngecek pas ngintip dari teropong. Dia lihat ada jejak kaki kobold dan langsung semangat nyusun rencana buat rebut sarang itu. Dia mulai siap-siap buat bakar pintu masuk guanya, tapi pas baru aja mau nyalain, api dua kobold tiba-tiba muncul. Protagonis kita nggak buang waktu, dia langsung cabut kapak dan tebas kedua kepala monster itu seketika. Berkat itu dia naik level dan dapat tambahan 4 poin status. Karena dua penjaga udah mati, MC langsung nyalain apinya dan nggak lama kobold yang lagi tidur pada bangun gara-gara asap. Rencananya bikin mereka kebingungan biar dia bisa habisin semuanya sekaligus pas mereka keluar. Monster pertama tumbang tanpa sempat tahu apa yang terjadi. 3 kobold yang tersisa melihat protagonis kita dan coba ngeroyok tapi mereka juga dibantai tanpa ampun. Setelah urusan kobold beres, Kang langsung buka jendela status dan akhirnya kita bisa lihat semua kemampuan si cowok ini. Level 1 dengan 14 poin. 8 nyawa, 10 kekuatan, 7 kelincahan, 8 ketangkasan, 5 persepsi. Dan sekarang lagi kena efek kelelahan parah. MC mikir, kalaupun dia nggak dapat tambahan poin status. Dari naik level dia pasti bakal buka fitur sistem baru kalau terus grinding. Lebih dari itu tujuan utamanya akhirnya tercapai juga. Sekarang dia punya tempat paling aman buat bangun markas. Tentu aja, dia harus bersihin semuanya dulu sampai kinclong. Keesokan harinya, protagonis kita benar-benar tepar setelah habisin banyak waktu buat beresin tempat itu. Lalu, dia mutusin buat ngetes keampuhan salep yang dia bikin dari hasil buruan goblin kemarin. Setelah pakai salepnya MCE, mulai kepikiran gimana dia selama ini ambil risiko besar cuman buat naikin status dan nemuin ide brilian biar hidupnya lebih gampang walau masih dirahasiakan dari kita. Selanjutnya kita lihat dia bersiap bangun markas di area yang udah dibersihin sehari sebelumnya. Pas dia lagi gotong kardus ke portal, Mikyong muncul lagi sambil nyapa selamat siang. Cewek ini ngajak protagonis potong rambut di salonnya dan dia setuju sambil motong rambut. Dia cerita gimana dia tahu kalau jendela status itu nyambung sama cara bertahan hidup. Semua yang bangkit bilang pernah main gamenya, dan Kang pura-pura kaget tanya dari mana dia. Disitulah cowok pirang penuh tato muncul, yang rupanya informan andalan Mikyong. Namanya Owen Hack, dan dia pernah berantem parah sama Kang di masa lalu. Hack nyantai, bilang kalau dia datang ke sana buat kasih tahu Mikyong beberapa hal penting. Dia bilang kelompoknya lagi nyari seseorang dan julukan orang yang dicari itu Kimbab Shoa. Mendengar itu, protagonis kita langsung sadar kalau mereka mengincarnya. Hak maksa Mikyong gabung kelompoknya sambil terus mencengkeram cewek itu sampai Kang nyela obrolan mereka. Dan disinilah kita berhenti. Percaya deh, kalian pasti nggak sabar nunggu kelanjutannya. Dia bilang mereka harus bahas ini nanti saja. Inhak mau ngomel tapi MC kita langsung keluarin auranya dan nyuruh dia pergi dengan sopan, bilang mending mundur saja kalau tidak mau. Sini merapat, kalian pasti suka momen ini. Si pirang langsung gemetar ketakutan dan memilih kabur. Mikyong akhirnya bisa bernapas lega dan Kang yang super peka langsung saja mengamankan nomor teleponnya dengan alasan buat jaga-jaga saja. Inhak masih mencoba cari masalah. Sesampainya di rumah dengan rambut barunya MC, kita iseng mengecek apa yang dibicarakan netizen tentangnya di internet. Sesuai dugaannya, ternyata ada banyak banget orang yang menghinanya habis-habisan. Mereka bilang dia sengaja menghapus semua video dan kabur ketakutan seperti si pirang tadi. Padahal MC kita sudah menghapus semuanya jauh sebelum game itu benar-benar menjadi kenyataan. Karena dia merasa sangat frustrasi. Tapi semua orang malah mengira dia mau menyimpan semua informasi itu sendirian.
Setelah melihat 1% saja hujatan pedas di Twitter MC, merasa sangat muak dengan kelakuan umat manusia dan memilih menambang di guanya. Menggunakan semua ilmu alam Minecraft miliknya, dia merenovasi seluruh tempat persembunyiannya sampai dia keluar sebentar untuk menunggu semennya kering dan malah bertemu dengan sesosok kerangka aneh yang tiba-tiba bersinar dan memicu ledakan super besar. Protagonis kita langsung terbangun kaget. Setelah ledakan itu merasa beruntung masih bisa selamat. Saat membuka jendela status, dia melihat kalau dirinya naik level. Dan mendapat poin yang berarti sistem menganggap kerangka itu sudah kalah. Dia pun membuka portal dan pulang ke rumah untuk mengobati lukanya dan beristirahat. Beberapa waktu kemudian, karena merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan persepsinya, EMCE memutuskan untuk berburu item baru. Dia ingat betul kalau sebelum kiamat terjadi, ada beberapa event yang kalau beruntung bisa memberikannya item bagus. Event itu adalah sebuah insiden di mana mayat orc ditemukan di sebuah gunung. MC sadar dia harus bersiap secepatnya untuk insiden ini. Tapi sebelumnya dia malah berpapasan dengan Mikyong lagi, dan dari pertemuan ini muncul kabar yang lumayan bikin kaget. Mikyong ternyata sudah bangkit. Tentu saja itu tidak mengejutkan sama sekali, lalu Kang pura-pura bodoh dengan bilang dia belum bangkit dan merasa iri. Setelah berterima kasih karena gadis itu mau jujur dan membagikan semua informasi yang dia tahu, MC pun pamit padanya. Sesampainya di rumah, dia sengaja membeli drone untuk memantau hutan dan menyewa mobil sebelum akhirnya tidur. Keesokan harinya, dia mulai menyiapkan beberapa bahan untuk berburu orc. Dia memasukkan semuanya ke dalam mobil sewaan dan meluncur ke gunung. Begitu sampai di sana, protagonis kita langsung mulai mencari, tapi hujan deras dan kabut tebal di gunung bikin jarak pandangnya jadi sangat terbatas. Perhatikan baik-baik, ini bagian yang paling seru. Saat dia hampir menyerah, suara auman monster raksasa terdengar dari belakang. Dia menoleh dan melihat seekor orc merah yang dijamin bakal menjatuhkan skill. Bersiap bertarung, dia menyalakan suar dan melemparnya untuk mengalihkan perhatian si orc. Saat orc itu berbalik untuk menyerang Suar, Kang membuka portal di depannya, meluncur ke bawah orc itu, masuk ke portal dan melempar bom kilat. Si orc bahkan belum sempat mencerna apa yang sedang terjadi, dan MCE kita sudah mengeluarkan alat pengupas jeruk, lalu mulai memberinya tusukan kecil bertubi-tubi bak gigitan nyamuk. Monster itu mencoba membalas dengan sebuah serangan brutal yang langsung dihindari MCE dengan cara menunduk. Dia juga mengambil kesempatan itu untuk mendaratkan satu tusukan nyamuk lagi tepat di pergelangan kakinya. Orc itu langsung merasakannya dan jatuh berlutut, tapi protagonis kita tentu saja tidak memberi celah sedikit pun. Dia mengeluarkan bom untuk dijejalkan ke dalam mulut orc itu. Ledakan dahsyat pun terjadi. Kang baru saja mau merayakannya, dia malah kena pukulan telak di tengah dadanya yang langsung membuat dia terlempar jauh. Monster yang sedang terbakar itu mulai berjalan ke arah MCE yang sudah mulai pasrah, mengira dia akan mati begitu saja. Tapi karena ceritanya tidak mungkin tamat di sini, orc itu akhirnya tumbang ke tanah dan Kang pun naik level. Dia dapat 10 poin dan skill insting bertahan hidup. Saat dia bangkit mencari barang jatuhan monster, pergelangan tangannya mulai bersinar dan dia mendapat sebuah jam tangan yang menambah persepsi sebanyak 2 poin. Setelah dapat semua yang dia mau, protagonis kita mulai berpikir harus diapakan mayat orc ini. Di dalam cerita gamenya, pemerintah memang menutupi semua informasi tentang insiden ini dari publik, tapi dia ragu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Kalau dia membiarkan mayat itu di sana, bisa-bisa berubah jadi kerangka dan meledakkan orang lain. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya MCE memutuskan untuk mengubur mayat itu dalam portalnya. Dan saat dia menggali, skill barunya mendadak aktif. Insting bertahan hidup menyala. Saat efek kelelahan muncul, meningkatkan insting bertarung, pemulihan stamina, pemulihan darah, serta persepsi. Tapi begitu efeknya habis, MCE langsung lumpuh untuk sesaat. Berkat skill barunya itu, dia dengan cepat selesai mengubur si orc dan langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya, MCE menerima beberapa senjata yang dia beli, ditambah kunjungan dari teman baiknya Mikyong yang mengajak protagonis kita makan bareng. Kang bertanya apa yang mau dia bicarakan dengannya, dan gadis itu menjawab kalau dia sebenarnya ingin bertukar sedikit informasi.
Karena saat terakhir kali bertemu Kang pernah bilang, dia akan mulai meneliti gaya hidup penyintas. Setelah selesai makan, MCE menunjukkan komunitas game itu pada Mikyung untuk menjelaskan dasar-dasar game kepadanya tanpa membongkar kalau dirinya sudah bangkit. Setelah selesai mencatat informasi yang paling penting, Mikyung bercerita kalau dia sebenarnya menolak tawaran. Aku tahu kalian memikirkan hal yang sama kan? Masuk grup si Inhack, dia lebih pilih membentuk grup bareng AMC. Mendengar itu, Kang jadi kepikiran. Tujuannya mencapai level 10 sebelum tutorial dimulai demi membuka toko sistem. Masalahnya, dalam kehidupan penyintas level monster akan ikut naik sesuai level pemain. Jadi kalau ada orang yang ikut jalan bersamanya, mereka bakal langsung rata dengan tanah tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Saat dia mencoba menolak dan bilang, gadis itu bisa saja berubah, jadi zombie, Mikyung santai membalas itu bukan masalah. Dia memamerkan kekuatannya yaitu teleportasi. Dia menambahkan, kalaupun dia tidak bisa membentuk tim bersama MC, dia sangat berharap setidaknya mereka berdua bisa bekerja sama sebagai sekutu. Beberapa waktu kemudian kita melihat Kang kembali ke markasnya, membangun pagar kawat berduri tepat di depan pintu masuk. Menyadari kalau tirai yang dia pasang di pintu masuk tidak akan bisa membuat tempat itu hangat, dia memutuskan pergi ke toko tukang kayu untuk memesan pintu sungguhan. Di perjalanan pulang, dia asik mencatat beberapa tempat untuk dijarah setelah kiamat dimulai. Dia malah kebetulan bertemu teman lamanya. Nama pria berotot ini adalah Oh Hyung Jun dan dia punya tempat gym. Mereka pun ngobrol dan Hyung Jun curhat kalau dia belakangan cemas karena merasa dunia ini bakal segera kiamat. Salah satu cowok di gym menceritakan soal jendela status padanya. Awalnya sih dia tidak percaya, tapi cowok itu tiba-tiba melayang di depan matanya untuk membuktikan kalau itu nyata. Protagonis kita lalu beralasan kalau dia masih belum bangkit dan Hyung Jun bilang dia juga belum. Dia lanjut bercerita kalau cowok dari gym itu berniat pergi ke stasiun televisi supaya bisa terkenal dengan kekuatan barunya. Mendengar itu sih, protagonis langsung sadar kalau sebentar lagi soal orang-orang yang bangkit bakal jadi rahasia umum. Ditambah lagi teman EMC ini bilang, sempat ada insiden baku tembak di Yeouido. Parahnya lagi semua berita tentang kejadian itu malah terus dihapus dan area tempat kejadiannya ditutup total oleh tentara. Saat Hyung Jun selesai menceritakan semua ini, MC langsung pamit lari, beralasan dia ingat ada urusan mendadak dan berjanji akan mampir menemuinya lagi nanti. Sesampainya di rumah protagonis, kita mulai menyusun semua informasinya. Berita yang dikontrol ketat hanya sehari setelah insiden orc itu jelas terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Semuanya terasa sangat mirip dengan alur cerita game, apalagi setelah MCE mencoba mengubah skenario itu. Dia menyimpulkan kalau pasti ada seseorang di balik pemerintah yang juga punya informasi sangat akurat tentang game gila ini. Menganalisis tersangka utamanya, MCE hanya bisa memikirkan sang pembuat game kehidupan penyintas atau salah satu dari 3 teman veterannya yang dulu sering bermain bersamanya. Menyadari tidak ada cara instan untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya bekerja sama dengan pemerintah, dia memutuskan untuk mengesampingkannya dulu. 2 hari kemudian, markas protagonis kita sudah terlihat seperti bunker sungguhan, tertata sangat rapi. Dengan semuanya yang sudah disiapkan untuk sementara waktu, dia mulai menggunakan drone yang dia beli untuk memantau sekitar. Tidak jauh dari markas tempat MCE melarikan diri dari beruang burung hantu, lubang tempat dia mengubur mayat goblin ternyata sudah digali. Dan ada beberapa jejak kaki mencurigakan yang tersebar di sekitarnya. Itu berarti markasnya mungkin tidak seaman yang dia kira. Mengirim drone itu kembali, dia memutuskan bersiap dan pergi mengintai beberapa tempat secara langsung untuk mencari tahu lebih detail. Tapi baru saja dia mau keluar, dia menerima notifikasi dari salah satu sensor gerak di pagar sekitar markas. Saat dicek, dia menemukan jejak. Sampai sini dulu ya ceritanya, kalian pasti penasaran. Dia melihat sekelompok goblin lalu mengikuti mereka. Saat menemukannya sedang berebut makanan, MCE memanfaatkan momen ini dan mendaratkan pukulan telak di kepala sang pemimpin. Habislah. Siap-siap kalian, dan aku bakal melihat MC kita menggila para goblin. Belum sadar, tapi satu lagi sudah kena pukul di dahi. Sisanya maju menyerang MC yang langsung menebas 2 lagi. 2 lainnya mencoba menembakkan panah beracun, tapi helm dan rompinya cukup tebal. Kesal serangannya gagal, mereka mengepung Kang. Tapi begitu mereka maju, Kang langsung melempar bom cahaya ke tanah.
memanfaatkan momen saat keempat goblin itu. Sedang buta sementara, MC kita membantai semuanya sekaligus. Dia dapat 16 poin dan naik ke level 4. Insting bertahannya aktif lagi untuk menggali lubang mengubur para goblin itu. Sambil melihat, hasil jarahannya dia memungut beberapa item penyembuh. Dari loot sang pemimpin, dia menemukan katak penghasil racun lumpuh yang dipakai para goblin tadi. Punya sumber racun lumpuh yang mematikan kini MC kita. Bukan cuma bisa mengoleskannya ke senjata, tapi juga melatih ketahanan tubuhnya dari racun itu. Dia menamai katak itu Jajo, dan sistem langsung mendaftarkannya sebagai hewan peliharaan lanjut menjelajah. Sedikit lagi, dia menemukan sumber air dekat bunker yang sebelumnya tidak terlihat oleh drone. Di dekat situ, tumbuh beberapa tanaman yang ternyata bisa diracik menjadi salep penyembuh. Keesokan harinya MC kita terlihat sedang memberi makan Jajo. Dia memutuskan merawatnya di rumah karena suhunya lebih pas. Setelah menyimpan beberapa botol racun lumpuh itu, kelihatan banget kalau MC kita ini terlalu semangat sampai bikin salep kebanyakan, jadi dia memberikan sebagian ke Hyung Jun. Sambil ngobrol Kang bertanya, kenapa gym itu sangat sepi? Hyung Jun bilang kalau pria dari stasiun penyiaran itu menyebarkan info ke anggota gym lain sebelum pergi. Setelah itu, semuanya sepakat menjadikan gym sebagai markas dan mulai bersiap. MC kita bingung dong soalnya di panduan game sudah jelas banget kalau grup lebih dari 6 orang bakal memancing monster. Hyung Jun sadar soal itu, tapi dia menolak menelantarkan anggota gymnya. Dia lalu bertanya apa rencana Kang selanjutnya. Kang bilang dia masih mikir. Hyung Jun lalu menawarkannya bergabung kalau tidak ada tempat tujuan, mengingat Kang juga bukan hunter yang bangkit. Dia tidak tahu saja seberapa gilanya Kang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Kang berlari untuk mengecek dan dari jendela terlihat Mi-hyun tergeletak di tanah. Dia mulai sadar kebingungan melihat mereka berdua yang sangat panik. MC kita bertanya, apakah dia masih ingat apa yang terjadi? Dan dia hanya ingat seseorang menyerangnya, entah dari mana. Hyung Jun langsung emosi dan pergi mencari siapa pelakunya di sekitar situ. Kang menjadi semakin cemas dan bertanya lagi pada Mi-hyun apakah dia sempat melihat pelakunya. Sayangnya, dia tidak melihat apapun, seolah matanya ditutup paksa. Kang lalu memperingatkan kalau hal gila seperti ini terjadi lagi. Mi-hyun harus segera berteleportasi dan nanti dia akan memberinya alat pelindung diri. Ternyata para troll perusuh sudah menyusup kemana-mana. Tapi di game bertahan hidup ini situasinya jauh lebih parah karena moderator game tidak pernah bertindak. Mengabaikan laporan pemain ditambah fakta bahwa game ini memang tidak laku karena tingkat kesulitannya yang absurd adalah alasan utama yang pada akhirnya memastikan kehancuran. Game itu hanya dalam 1 tahun. Sekarang perhatikan baik-baik. Alasan tersisa 4 pemain aktif adalah karena mereka memburu habis para troll itu. Dan alasan kenapa aku menceritakan hal ini sekarang adalah para troll gila itu tampaknya mulai beraksi di dunia nyata. Untuk bersiap cerita melompat maju 13 hari, di mana MC terus melatih kemampuan bertarungnya. Sebagai persiapan akhir sebelum tempur, MC harus memilih senjata utamanya, tapi dia masih ragu-ragu. Senjata tumpul adalah pilihan paling ideal karena cara paling efisien membunuh monster itu adalah dengan menghancurkan spora di kepala mereka. Makanya dia berniat membeli satu begitu toko sistem terbuka nanti. Tapi dia berpikir keras apakah senjata tumpul juga efektif untuk menghabisi manusia, terutama mereka yang punya kekuatan fisik super. Lagi pusing mikir MC kita tiba-tiba mendengar jeritan. Rupanya ada sesuatu yang terluka parah di dekat bunker. Saat dia mengecek ke sana, seekor serigala raksasa terkapar tak berdaya. Dia berpikir, apakah ini serigala penyendiri yang tersesat atau habis kalah bertarung hebat? Saat dia mencoba memeriksa lukanya, seekor anak serigala tiba-tiba menyeruduk punggungnya sampai dia jatuh ke tanah. Melihat kejadian kecil itu, MC langsung sadar kalau serigala raksasa itu adalah induknya. Dia mikir keras sambil mulai menggali lubang. Kalau mayat induk serigala itu dibiarkan karena dia monster, tubuhnya pasti akan berubah menjadi tengkorak hidup. Dan kalaupun tidak, baunya akan memancing monster lain. Kang teringat anak anjingnya saat masih kecil dan rasa sakit saat kehilangan orang tuanya. Karena itulah dia memutuskan mengadopsi anak serigala itu.
Dia berjanji akan mengizinkannya mengunjungi makam induknya kapanpun dan merawatnya sampai besar nanti. Tapi, sebagai gantinya bocah kecil, itu harus mau membantunya bertahan hidup. Sambil menyodorkan sepotong daging, dia bertanya, apakah si kecil mau ikut yang langsung disambut dengan antusias. Dia menamainya Dingo, dan sistem mengonfirmasi statusnya sebagai hewan peliharaan MC kita tidak lama. Setelah itu MCE mulai melatih Dingo. Ternyata serigala ini sangat cerdas, menuruti semua perintah MC dengan sempurna, layaknya anjing profesional. Menyadari betapa beruntungnya dia menemukan peliharaan spesial ini, Kang. Jadi kegirangan sendiri sampai tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari Hyung Jun yang menyuruhnya mencari kata kunci levitasi di internet. Setelah menuruti kata-kata temannya itu MCE, kita terkejut melihat banyak artikel membahas pria yang melayang menyebut dirinya sebagai manusia super pertama di dunia. Artikel itu juga menyebutkan bahwa pria ini memperingatkan soal kiamat yang akan segera datang. Lengkap dengan kemunculan zombie dan monster. Di kolom komentar, banyak netizen yang sama sekali tidak percaya. Sementara di forum rahasia para hunter mereka mengutuk pria itu karena membocorkan semuanya ke publik. Coba pikirkan, sejenak kita semua tahu ini bakal makin seru. Melihat kekacauan ini, MCE memutuskan harus bergerak lebih cepat, lalu memanggil Dingo untuk langsung pergi berburu. Alasan utamanya membawa Dingo adalah bersiap menghadapi bencana selanjutnya, yaitu insiden Hobgoblin. Untuk itu, dia harus melatih Dingo agar jago melacak para goblin. Selain itu, dia sangat perlu melihat bagaimana reaksi anak serigala ini saat pertarungan hidup dan mati. Saat sedang berjalan, Dingo mengeluh setelah memakan rumput. MC mengeceknya dan sadar itu adalah lada hitam. Dia berjanji akan memberi hadiah pada Dingo karena temuan langka itu. Setelah menangkap ikan segar, mereka pulang ke rumah. Keesokan harinya, restoran milik MC kita sudah habis dijarah. Saat kiamat begini, wajar banget kalau para penyintas merampok toko yang mereka temukan demi bertahan hidup. Saat MC sedang memeriksa kekacauan itu, Hyung Jun muncul. Dia berkomentar kalau semua orang berpikiran sama dan dia sendiri juga baru saja mengosongkan gym sehari sebelumnya. Kang langsung bertanya, ngapain Hyung Jun jauh-jauh ke sini? Dan dijawab dengan sentilan keras di dahi MC. Dia bilang, Kang tidak pernah mengabarinya lagi. Jadi, dia datang untuk memastikan apakah sobatnya ini masih hidup. Melihat sentilan itu, Dingo menggeram marah pada Hyung Jun. Dia kaget dan bertanya, sejak kapan MCE kita punya husky yang menggemaskan? Kang menjawab, kalau ini peliharaan barunya, lalu menagih alasan sebenarnya. Hyung Jun mampir. Hyung Jun bilang dia sungguh-sungguh cemas dengan temannya ini, apalagi setelah tahu siapa berdebah yang berani menyerang Mihyun dia. Mengungkap kalau pelakunya adalah Kim Chul Jun dan kelompoknya, di mana Owen Hak juga ikut bergabung di sana. Menurut Hyung Jun, kelompok sampah itu punya markas di kaki gunung yang tidak jauh dari situ. MC, kita keheranan bagaimana temannya bisa mendapat info sedetail itu. Dia lalu bilang kalau dia bertanya pada Han Jin Song, pria yang melayang di TV kemarin. Jin Song bahkan mengaku pernah bertemu kelompok Kim Chul. Tapi karena semuanya kumpulan orang gila, dia langsung menolak tawaran untuk bergabung. Detik itu juga menghubungkan semua kejadian itu ditambah para wanita dari Jim yang pamit karena dipanggil kelompok manusia super. Hyung Jun 100% yakin mereka lah pelakunya. Mumpung lagi bahas ini, dia curhat kalau kelompok yang dia bentuk dengan anggota Jimnya kini perlahan mulai berkurang menjadi sisa 4 orang saja. Kang kaget dong, padahal beberapa hari lalu masih ada sekitar 20 anggota. Hyung Jun santai menjelaskan kalau grupnya cuma punya 2 manusia, super wajar. Kalau mereka mencari peluang yang lebih bagus, dia tidak membenci mereka. Mereka hanya ingin bertahan hidup sama seperti dia melindungi putrinya. Obrolan serius ini tiba-tiba diputus oleh teriakan minta tolong dari ponsel MC kita. Mengecek lokasi dengan wajah gelap, dia menitipkan Dingo sesaat. Di tempat lain, In Hak menyuruh Mihyun turun, sementara gadis itu menjerit. Percaya padaku, kita bakal melihat si bedebah ini tamat. Sini kumpul kita, tonton preman-preman ini dapat karma. Cewek ini udah nolak, tapi mereka tetap ngejar. Si Kim Chul Jun nyuruh dia turun, mumpung dia masih baik,
sementara dua temennya mau main kasar. Mak Jong In nambahin kalau nggak akan ada yang dengar teriakan dia di situ. Tapi bocah-bocah songong ini nggak tahu kalau MC kita udah sembunyi di sana. MC siap-siap dan baam sebuah batu mendarat mulus di bahu Kim Chul. Pukulannya bikin tongkat di tangannya jatuh berantakan. Dua temennya celingukan nyari si pelaku. MC kita udah teleport ke depan muka In Hyuk dan ngasih bogem mentah tepat di rahangnya. Nggak pakai lama, dia langsung ngincer. Target terakhir MC menghindar cantik dan bikin si preman ciuman sama tembok. Pas Kang nengok buat mastiin keadaan Mihyun cewek itu, teriak ngasih tahu ada serangan dari belakang. Serangannya cuma nyerempet tapi tetap aja bikin helm MC kita retak. Makin parah nih, dua kroco tadi mulai bangun dan In Hyuk ngeluarin kekuatan listriknya. MC mulai kelihatan panik. Tapi pas In Hyuk mau nembakin listriknya ke arah MC Dingo, tiba-tiba muncul dan gigit tangannya anak pintar. Di saat bersamaan Hong Jun datang sambil pura-pura nelpon polisi. Tiga preman itu akhirnya kabur ketakutan. Pas Hong Jun mau nanya kondisi MC, Mi Kyung tiba-tiba teleport ke situ dengan wajah panik. Ngelihat dua temannya sekhawatir ini, MC jadi teringat geng lamanya di game Survivor Live. Sambil ngumpulin kesadaran, dia minta Hong Jun buat nerima Mi Kyung di timnya dan pamit karena ada urusan penting. Pas jalan pulang, Kang lanjut mikirin soal upgrade bunkernya. Sambil bangun ini itu pikirannya balik lagi ke teman-temannya. Sejujurnya dia pengen banget jujur soal kekuatannya, tapi itu nggak mungkin. Kemampuannya ini emang didesain buat solo player. Dia harus naik level dan cari skill baru sendirian. Pertarungan ngelawan geng gunung tadi bikin semuanya jadi makin jelas. Nah, sistem pemanas udah beres, bunkernya tinggal dikit lagi kelar. Beberapa waktu kemudian muncul berita di TV soal asteroid yang bakal jadi pembawa kiamat. Di berita itu dijelaskan kalau gara-gara gravitasi planet Jupiter, asteroidnya terbelah jadi dua. MC kita langsung ingat sesuatu. Di dalam gamenya, pecahan asteroid yang lebih kecil itu jatuh duluan ke laut dan bikin zombie-zombie bermunculan di pelabuhan Gamcheon. Sambil mantau reaksi forum orang-orang Awaken, matanya tertuju ke satu postingan. My Dream. Itu username pemain terkenal yang suka banget nolongin player pemula dan pernah main bareng grup veteran beberapa kali. Orang ini lagi nyari 4 player veteran lainnya dan bilang kalau dia udah bikin bunker dengan supply 3 tahun buat 5 orang. Buat sekarang MC milih nyimpen postingan itu aja. Dia ogah banget jadi orang pertama yang ngubungin, tapi dia tetap harus waspada kalau 3 veteran lainnya ngerespon duluan. Balik lagi ke bunkernya, kelihatan jelas kalau semua upgrade terakhir udah beres 100%. Ngerasa puas banget sama hasil kerja kerasnya IMC, kita akhirnya mau rebahan santai. Tapi baru juga merem, dia malah diganggu. Kalian siap buat pertarungan paling kocak hari ini? Dingo tiba-tiba menggonggong heboh. Pas MC lari ngecek, ternyata ada sekawanan serigala bertaring tajam di depan bunker. Ngelihat reaksi Dingo yang marah banget, MC langsung sadar kalau monster-monster inilah yang udah ngebunuh induk peliharaannya. Masalahnya sekarang, MCI kita belum cukup sakti. Dia sama sekali nggak punya peluang buat menang ngelawan monster sebanyak ini sendirian. Dan kalau dia nekat lari ngambil senjata, dia pasti bakal langsung diterkam. Satu-satunya jalan keluar cuma bikin mereka mundur ketakutan. Kedengarannya mustahil, tapi sebenarnya ada celah, soalnya kawanan serigala ini super hati-hati dan selalu ngikutin si Alpha. Sang Alpha lah yang nentuin kapan harus nyerang. Kalau Kang bisa bikin si bos kicep kroconya pasti ikut kabur, sama kayak anjing. Pada umumnya monster ini nggak tahan sama bau menyengat. Dan untungnya MC kita bawa semprotan merica dong. Walau nggak bakal bikin mati, seenggaknya itu bisa ngusir mereka dari bunker. Tapi masalah utamanya kalau si monster tetap nekat maju, MC bakal tamat. Tiba-tiba otak licik Kang dapat ide brilian. Dia ngelempar pisau ke arah Alpha, bikin monster itu ngamuk dan langsung lompat ke arahnya. Pas monsternya udah deket banget, baam. Mukanya nyungsep nabrak portal yang tiba-tiba dibuka sama MCI. Sambil nutup portalnya, MC langsung nyemprotin merica tepat ke muka si Alpha sampai kelojotan. Karena MC kita ini pendendam sejati, dia langsung maju bawa pisau pengupas jeruk. Iya, pengupas jeruk. Terus nusuk mata si Alpha dengan santuy. Kena mental si Alpha langsung lari terbirit-birit dan semua anak buahnya ngikutin dari belakang. Dingo langsung unyel-unyelan ke MC yang udah lemes bersyukur masih hidup. Sambil ngelus Dingo, dia janji bakal balas dendam ke pembunuh induknya. Beberapa waktu kemudian, kita ngelihat Kang lagi jalan pulang sambil ngelamun sampai tiba-tiba ketemu Hyun Jun. Kali ini, Hyun Jun bawa temen cewek dari akademi
dan bilang kalau cewek ini pengen banget beli senjata karena nggak percaya sama isu kiamat runtuhnya besi. Cewek itu merhatiin wajah MC lekat-lekat sampai akhirnya dia sadar pernah ngelihat MC sebelumnya, tepatnya di restoran yang dulu dia kelola. Nyadar belum kenalan, dia langsung nyebutin namanya Cho Suyung, seorang dokter sungguhan. Tahu profesinya dokter MC, kita langsung semangat buat ngejelasin konsep dasar game Survivor Life persis kayak yang dia lakuin ke temen-temennya. Dan coba tebak cewek ini beneran percaya gitu aja. Keren banget kan? Suyang bisa ngerasain keyakinan dari cara MC cerita dan langsung nanya apa MC ini orang yang awakened. Dengan cepat MC ngeles, tapi dia kaget juga sama insting tajam cewek ini. Suyang lalu minta temenan sama MC dan kita langsung lompat ke keesokan harinya tanpa tahu jawaban Kang. MC kita lagi sibuk ngerakit tombak ala kadarnya di bunker. Dia manggil Dingo dan bilang kalau hari ini mereka bakal balas dendam ke serigala-serigala sialan itu. Pas mereka berhasil nemuin monsternya, MC sadar kroconya tinggal 4 ekor ngintip dari teropong. Dia akhirnya tahu alasannya. Ternyata monster beruang burung hantu udah ngebantai mereka duluan tanpa ada alfa yang mimpin, dan dengan jumlah yang tinggal seupil ngabisin sisa monster ini sih gampang banget. Salah satu serigala nyadar dan langsung nyerang MCE, tapi yaps langsung nyangkut di jaring. Selagi monster itu nggak bisa gerak dan panik, MC bisikin dengan gaya cool, tenang aja. Ini nggak bakal lama. 3 serigala lainnya sadar. MC langsung pura-pura lari buat ngumpet dan mereka semua ngejar masuk perangkap. Serigala pertama yang lompat dari atas langsung kelilipan semprotan merica. Serigala kedua yang nyerang dari samping langsung ditusuk pakai tombak. Dan serigala terakhir dari sisi lain langsung diseruduk mampus sama Dingo balas dendam. Akhirnya sukses besar. Ditambah lagi Kang naik ke level 5 dan dapat 9 poin tambahan. Nggak cuma itu, kekuatannya dapat skill pasif baru. Sekarang portalnya jadi tembus pandang buat orang lain dan MCE bisa ngelihat serta dengar suara dari balik portal. Kegirangan dapat upgrade asik, dia mulai halu seberapa kuat dirinya kalau terus naik level. 2 hari kemudian MC nerbangin drone buat nganalisa area sekitarnya lebih detail. Satu-satunya ancaman cuman ada kemah goblin sekitar 3 km dari situ. Kalau dilihat dari gedenya sih pasti ada hobgoblin di dalamnya, jadi bakal lumayan susah buat diratain sekarang. Karena area bunker udah aman jaya, MC mutusin buat bikin peta sekitar dan ngedali parit biar pagar kawat berdurinya makin ampuh ngusir tamu tak diundang. Dia juga ngeborong lebih banyak material dan alat pertukangan mantau markas geng gunung plus nyewa motor dan ekskavator mini. Selain itu, Joe Yudok terus-terusan bikin racun lumpuh tanpa henti buat ngelatih ketahanan dan buat dioles ke senjata. Tapi, balik ke masa sekarang, EMCE lagi melongo ngelihat postingan di forum, katanya Survivor One udah gabung sama gengnya My Dream. Dengan info ini, teori konspirasinya soal siapa yang bekingan pemerintah langsung buyar. Survivor One itu emang tukang koleksi item, jadi masuk akal banget kalau dia meres pemerintah minta segepok item elit sebagai ganti. Sebuah info rahasia. Kang mikir bisa jadi ini cuma gertakan sambal doang. Tapi dia bingung ngapain juga si My Dream bikin drama beginian musingin hal ini, terus juga percuma. Dan kalau Survivor One beneran gabung My Dream, dia wajib banget ganti rencana. Pakai nyamar segala, MC pergi ke warnet buat bikin akun bodong demi ngechat si My Dream. Dan tebak mereka akhirnya janjian ketemuan di dalam chatroom VR buat verifikasi. My Dream langsung nembak. Nanya apa? Si MC beravatar konyol ini beneran salah satu dari veteran game? Dengan gaya sok misterius, MC jawab, bisa jadi, iya bisa. Jadi enggak. Akhirnya, My Dream ngasih kuis ujian. Pertanyaan pertama, berapa tinggi maksimal lompatan werewolf? Jawabannya 3 meter. Pertanyaan kedua, apa kelemahan beruang burung hantu? Kira-kira MCE kita bakal lolos tes ini enggak nih? Kumpul sini kita bakal lihat cerita yang gila banget. Ketiga, apa wujud evolusi zombie? Faktanya zombie tidak menularkan infeksi. Mereka cuma makan sampai berubah jadi ghoul, tapi sebelumnya ada yang jadi zombie super. Akhirnya My Dream bertanya soal jumlah event sebelum kiamat. Kang menolak menjawab, tapi ini cukup membuktikan dia adalah satu dari 4 veteran. Dia minta bicara dengan Survivor One, tapi My Dream menolak karena dia sedang tidak bisa dihubungi. Setelah bicara ngelantur dan mendadak pamit, karakter utama sadar ini jebakan. My Dream cuma mengulur waktu demi melacak alamat IP sejak awal. Saat itu juga pria berjas masuk ke warnet memblokir jalan keluar. Resepsionisnya kebingungan, tapi bos mereka langsung mencengkeram lengannya dan memakai kekuatan mental
menyuruhnya diam. Sadar akan hal itu, dia lari ke kamar mandi dan membuka portal untuk kabur. Gagal, menemukan targetnya, bos itu mengira dia punya kekuatan perpindahan dan menyuruh anak buahnya menyisir seluruh area sekitar. Melihat situasi ini, Kang buat keputusan. Dia bersiap dan nekat menyelesaikan masalah ini. Sementara My Dream menebak identitas si protagonis, dia diserang dari belakang. Terkena sayatan tombak beracun yang bikin lumpuh setelah membuatnya tak bisa bergerak. Kang bilang kiamat belum mulai, jadi sistem player kill pasti belum aktif. Intinya tidak ada penalti kalau dia menghabisinya sekarang juga. Sadar akan situasinya, My Dream menyerah dan Kang merampas semua barang bawanya. Dia bilang itu harga yang harus dibayar karena mencoba menipu dan mengendalikannya. Kang menegaskan, jika ada kesempatan kedua nyawanya bakal melayang, lalu membuatnya pingsan. Setelah kelompok My Dream pergi, dia pulang dan mengecek semua barang rampasannya. Dari idenya namanya Kwon Chung Jun, pemilik klub golf, dan 3 bunker. Lewat ponselnya dia melihat teori My Dream tentang waktu bermain yang memengaruhi kekuatan para Awakened. Saat ini, teori itu mustahil dibuktikan. Jadi Kang cuma fokus latihan dengan mainan barunya sampai dia mendengar banyak notifikasi berbunyi. Mengecek komunitas, dia yakin event kedua sebelum kiamat sudah dimulai. Tiba di lokasi bareng Dingo, mereka mulai berburu goblin. Saat menemukan beberapa tubuh, Kang sadar para polisi masih hidup, tapi mereka lumpuh dan senjatanya dirampas. Dia langsung menelepon ambulans dan memberitahu apa yang harus. Nah, perhatikan baik-baik. Dia menyuruh mengurus mayat goblin, lalu lanjut mencari sisanya. Kalau senjata polisi dicuri, pasti ada goblin emas di kelompok itu. Orang lain tidak boleh mendahuluinya. Di tempat lain, 2 figuran bertarung melawan goblin. Satunya manusia biasa yang jadi tank, sementara satunya Awakened pengguna telekinesis yang melempar batu ke arah goblin. Baku hantam terjadi sampai 1 goblin memukul si Awakened. Saat mereka diserbu hujan panah, menghabisi semua. Goblin menyelamatkan figuran itu. Melihat gaya ala Legolas ini, Kang bersyukur karena terbukti Awakened lain belum tiba di gunung. Dengan info berharga ini, dia bisa mulai jalankan rencananya. Pertama, dia pancing 1 goblin ke portal, lalu membunuhnya pelan-pelan agar teriakannya mengundang perhatian sang bos. Melihat anak buahnya tumbang, diam-diam bos itu pasti menyuruh pasukan goblinnya menyisir area mencari pelakunya. Saat itulah kerumunan goblin akan mendekati portal, sehingga Kang bisa membantai mereka. Semua sekaligus rencananya mulus sampai sang hobgoblin memergoki protagonis kita. Tanpa pilihan, Kang bertarung habis-habisan dan menangkis pukulan berat yang mementalkannya ke arah pohon. Saat hampir mati, insting bertahannya aktif. Dia melesat ke arah goblin emas dan mendaratkan serangan headshot mematikan. Setelah menyimpan hasil jarahan goblin emas, ke dalam portal Kang menembakkan peluru timah ke lengan hobgoblin yang menerjangnya. Saat monster itu jatuh, dia langsung membacoknya berkali-kali, menang telak mencapai level 6, dapat 18 poin plus skill persepsi teritorial. Skill gila ini membuatnya bisa merespons segala hal dalam jarak pandangnya. Terakhir, dia juga dapat sarung tangan yang menambah 2 poin kelincahan. Tapi dia harus segera masuk portal untuk kabur dari tim pencari. Esoknya, dia bangun dan menyesal karena mengaktifkan insting bertahannya. Mengecek jarahan goblin emas, dia menemukan pisau mithril yang kebal terhadap bencana keruntuhan besi anggur, night vision, dan beberapa barang penting lainnya. Begitu keluar dari portal, setelah mengecek barangnya, dia dibombardir pesan dari teman-temannya yang khawatir. Sambil mikir, kapan seumur hidupnya dia pernah sepopuler ini dia pergi ke Akademi Hyungjin. Kalian dan aku pasti senyum lihat ini. Michung dan Hyungjin menyambutnya lalu mengenalkannya pada 2 anggota baru, Lee Kyung, Hoon dan Kimbora. Mereka cemas gara-gara berita pagi itu. Dokter yang membedah goblin kemarin memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi kiamat. Ditambah lagi Presiden bilang akan melacak pembuat game Survivor Life dan mulai mendengar pendapat para Awakened. Mengetahui semua itu, Hyungjin bertanya pada Kang, apa rencananya karena dia ingin memanfaatkan bocoran informasi milik Kang. Tapi sebelum protagonis kita menjawab, Hyungjin menyela bilang kalau mereka tidak boleh bertindak bodoh. Dia pikir goblin cuma beri poin dan Awakened bisa naik 1-2 level langsung jika menangkapnya. Jadi lebih baik mereka fokus mengumpulkan persediaan saja seperti yang sudah dilakukan.
Mendengar omong kosong orang ini, Kang mencoba menyela, tapi Kang Jun motong lagi nanya apa dia pernah main Survivor Live. Masih merahasiakan bahwa dia sudah jadi awakened. Kang bilang, belum pernah tapi punya banyak info dari komunitas. Kang Jun mengejeknya bilang, jangan terlalu bergantung pada forum online. Sadar tak ada gunanya berdebat. Kang mending cabut. Dia ogah bagi info ke orang julid kayak gitu. Teman-temannya mencoba menahannya tapi dia bilang, ada urusan penting dan bakal ketemu lagi nanti. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan Cho Suyong. Gadis itu memberinya obat dan antibiotik sekaligus menitipkan alamatnya. Mereka lalu berpisah. Dan Kang pergi belanja lagi. Memanfaatkan perluasan di area amannya, dia membangun gudang di luar bunker, sementara kondisi dunia ini mulai jadi makin kacau balau. Pertengkaran terus disiarkan di televisi. PBB menggelar rapat darurat dan gawatnya NASA sadar kalau perhitungan lintasan asteroid mereka ternyata salah total. Kini dunia tahu cuma masalah waktu sampai 2 pecahan asteroid itu menghantam bumi. 4 hari berlalu dan sekarang Kang berada di pelabuhan Gamcheon, tempat di mana event peralihan selanjutnya akan terjadi. Memastikan keadaan sepi, dia mulai bersiap di dalam bangunan tua terbengkalai. Masih ada kemungkinan dia bakal berubah jadi zombie di sana, tapi mustahil menghindari spora itu. Dan kiamat tinggal 5 hari lagi. Jadi, sama saja mau dia berubah hari ini atau nanti. Begitu alarm ponselnya bunyi, event resmi dimulai. Tsunami raksasa menyapu seluruh garis pantai akibat hantaman asteroid melompat dari gedung bawa kapalnya. Kang ngebut ke arah kapal kargo. Tiba di tujuan, dia tidak merasa aneh sama sekali. Fix, dia yakin 100% kalau dia kebal spora. Saat dia menyerbu zombie, sampai sini kalian pasti paham zombie Survivor Live beda banget. Mereka bukan menularkan infeksi, tapi anggap semuanya sebagai mangsa. Dan sini kumpul semua, kita bakal lihat zombie yang makin kuat kalau banyak makan. MC kita dengan gampang melibas 2 zombie di depannya, tapi dia tetap waspada Paul. Dia ogah mengulangi kesalahan konyol saat ngelawan orc kemarin. Jadi dia maju pelan-pelan ngebabat habis semua zombie yang ngalangin jalan. Waktu dengar suara tembakan, dia langsung lari buat nolongin yang masih hidup. Sayang banget dia datang telat. Setelah ngambil barang jarahan dan pergi, ada orang lain ngelewatin MC kita menuju kapal itu. Besoknya pas lihat berita terbaru, Kang langsung mutusin buat ngontak pemerintah buat ngasih tahu kapan kiamat bakal dimulai. Setelah nge-spill info penting, pemerintah langsung gerak cepat. Militer ambil alih semua kendali dan jam malam pun diberlakukan. MC kita mikir langkah ini udah paling bener. Kalau tahu reaksinya secepat ini, dia pasti udah bocorin infonya dari awal. Tapi ya sudahlah, percuma juga nangisi masa lalu. Kiamat udah di depan mata dan dia udah mantap. Dia bukan pahlawan kesiangan, cuma orang biasa yang pengen hidup. Di dalam portal kita bisa lihat seberapa gila markas Kang sekarang. Gara-gara lockdown dia jadi punya waktu seharian di dunia lain buat beres-beres gali parit pertahanan dan patroli bareng Dingo. Sehari sebelum kiamat ada masalah kocak. Sekawanan kumbang masuk lewat pintu anjingnya Dingo, nyolong 2 jeli ubi manis dan ninggalin anggur kisut sebagai bayarannya. MC kita sebenarnya pengin banget ngehajar mereka. Detik itu juga tapi nggak bisa. Jadi dia cuman ngunci pintu itu dan bikin Dingo sedih. Keluar portal dia nemuin grup Hyungjin. Biarpun lagi lockdown semua ngumpul demi MC kita. Di sini kita dikenalin sama anggota terakhir yang dari kemarin ngilang, namanya Yu Hyun. Dia ini hunter tapi kurang jam terbang, jadi infonya ampas. Apalagi kerjaan aslinya tukang listrik. Setelah sesi kenalan kelar, mereka mulai tukar info. Mayoritas si EMCE udah pada tahu semua, tapi yang lain wajib paham. Niat utamanya tuh nebak tanggal kiamat pakai info receh ini tanpa ketahuan kalau dia veteran game. Kang lalu ngasih buku panduan tutorial game dan ngaku dapat info ini dari nonton video Kim Babjo. Dia minta maaf, baru jujur sekarang, dan mohon ke semuanya buat ngikutin instruksi itu persis biar pada selamat. Besok paginya MC kita asik latihan nahan efek lumpuh, pakai armor lengkap, makan santai bareng Dingo, dan nungguin momen siaran yang kita lihat di awal cerita. Nah, tahan napas kalian. Kayak dugaan detik-detik sebelum kiamat dimulai itu murni neraka di bumi. Orang-orang saling hajar jadi gila dan ngebunuh satu sama lain tanpa rasa salah sedikit pun. Pas Kim Shell ngancam MCE yang asik nonton dari atap pesawat pemerintah, mulai nebarin brosur. Manfaatin sisa waktu sebelum bencana rel hancur, MC kita ngegas motornya dan cabut buat ngejarah tempat strategis dekat rumahnya.
sambil ngedrift cantik lewatin gerombolan zombie di jalanan pemberhentian. Pertamanya itu apotek. Hancurin pintu pakai palu godam dan buka portal. Dingo cuma melongo lihat barang dilempar masuk. Lanjut ke toko bangunan tempatnya dikunci rapat. Tapi MC kita udah siap bawa las pemotong, cuman suaranya malah ngundang zombie mampir. Normalnya ini bakal jadi bencana, tapi pengalaman di kapal Rusia bikin MC kita sadar kalau zombie baru itu gampang banget diurus. Mereka emang tambah kuat kalau makan, tapi yang ini belum sempat sarapan. Jadi, kroco pemula pun bakal gampang ngehajar mereka asalkan tahu kelemahannya. MC lanjut ngebantai beberapa zombie, terus balik fokus ke misi aslinya. Lokasi jarahan dia selanjutnya itu kantor polisi, tapi gudang senjatanya udah ludes pas dia sampai. Untungnya waktu mau cabut, dia nemu mayat di parkiran bawa tas ransel penuh barang. Area jarahan berikutnya itu bengkel motor tempat dia mungut ATV off-road sama beberapa barang lain. Dia istirahat bentar di portal buat ngilangin efek capek terus. Gas, lanjut ngejarah lagi. Tapi pas lagi mikir mau kemana selanjutnya, In-hyuk mendadak muncul bawa micung sambil ngehindar dari serangan listrik MC kita. Sembunyi cantik di dalam portal. In-hyuk nyuruh micung terus ngecover dia dari zombie, sementara dia maju sendiri nyari MC. Kang mikir tutorialnya belum mulai jadi sistem peka. Pasti belum aktif. Kalaupun nyala bunuh orang pertama cuman kena peringatan, jadi sah-sah aja kalau dia mau habisin preman ini sekarang. Sementara itu, In-hyuk masuk bengkel, nyari MC. Kalian pasti nunggu momen ini kan, MC kita muncul dari portal dan nyekik dia dari belakang. Sambil nahan dia, MC nanya kenapa diburu, dan ternyata ini semua gara-gara si Micung. Kesal banget Kang nendang punggungnya dan ngasih kesempatan terakhir. Dia nyuruh In-hyuk berhenti meras orang lemah dan pergi. In-hyuk malah ngejek bilang MC itu kesana juga buat ngejarah, jadi mereka berdua sama-sama egois mementingkan diri sendiri. Sambil ngomong dia nyoba nembak pakai panah silang. MC dengan santai menghindar dan bilang makasih. Ngaku kalau tebakan dia benar. Dia emang egois tapi malas ngakuinnya aja. Habis itu dia langsung ngabisin In-hyuk dan dapat 50 poin. Pas dia lagi nenangin diri setelah bunuh orang. Buat pertama kalinya Majung muncul dan ngelihat mayat cowok pirang itu. Saking syoknya dia nggak sadar udah dikepung zombie. MC kita cuma nontonin doang, mikir kalau biarpun dia nggak suka situasi ini, preman-preman itu emang masalah besar. Mereka meras orang dan super egois. Dipikir pakai logika manapun, sampah kayak gitu nggak pantas hidup di dunia kiamat. Sistem PK sendiri dibikin 3 bulan setelah game rilis buat ngurangin pemain rusuh. Niatnya sih mulia banget, tapi aturannya beneran ampas. Bunuhan pertama cuma dapat peringatan dan yang ketiga baru dicap PK. Nah di bunuhan kedua, kalau pemain yang nggak ngebunuh langsung sistem bakal nilai persentase partisipasi, lalu dia bisa dimaafin. Jadi PK ngasih banyak poin dan status melimpah plus bisa nyolong skill korban. Tentu aja di mana ada enaknya pasti ada buntungnya. Selain PK dipaksa harus terus ngebunuh. Kalau ada 3 pemain ngumpul di satu tempat pelindung otomatis muncul dan mereka dipaksa adu mekanik. Awalnya kelihatan nguntungin buat si PK, tapi di level tinggi yang isinya pro player semua itu malah jadi jebakan maut. Kayak dugaan sistem aneh itu masih belum jalan di dunia nyata. Biarpun begitu MC kita ogah iseng ngebunuhin orang. Prinsipnya cuma membalas ketidakadilan dengan keras. Nah, di awal kiamat ini, zombie bakal langsung ngumpul di tempat yang banyak makanannya. Buat pemula tempat begini wajib dihindari mati-matian, tapi buat pemain sepuh dengan jam terbang dewa, ini malah jadi tambang emas buat naik level. Habis nyiram bensin di depan minimarket dan ngasih kode ke Dingo MC, nunggu sampai anjingnya mancing semua. Zombie keluar, lempar korek ke bensin mereka berdua, loncat ke portal biar aman dari ledakan. Trik gila ini bikin dia naik ke level 11, dapat 116 poin dan kekuatan baru bernama slot dimensi. Tahu kalau bencana runtuhnya besi, bakal segera mulai MCA, kita masuk lagi ke portal buat nyimpan barang dan ganti semua peralatannya ke bahan non-logam. Dia masih ragu apa portalnya beneran bisa nahan bencana itu. Jadi dia geser posisinya agak jauh dari markas buat ngintip situasinya. Semua besi langsung hancur lebur. Kita sepakat markas dia ini terlalu OP kan. Bola besi di portalnya tetap aman tanpa lecet sedikit pun. Balik ke markas kawanan kumbang, balik lagi mau nuker akar sama jeli ubi. MC kita niatnya mau ngamuk, tapi mereka terlalu gemas sampai dia biarin aja. Duh, mari kita mulai. Kalian dan aku akan melihat karakter utama kita menjelaskan ke para kumbang kalau dia sudah punya cukup makanan, jadi dia ingin menukar selainya. Ketua kumbang langsung menawarkan biji mineral untuk ditukar dengan selai dan dia setuju. Setelah tanda tangan kontrak lewat sistem selai pun diserahkan,
Para kumbang girang bukan main dan pergi mencari bijihnya. Sambil santai, dia mengecek barang jarahan barunya lalu. Menemukan barang bagus di tas In Hyuk termasuk sebuah pisau keramik. Kualitasnya juara. Ini bikin dia yakin harus menyelidiki markas geng gunung itu meski belum berniat langsung menyerang mereka. Nah, saat sedang mengecek kepingan memori dari apartemen yang dia jarah terungkaplah sebuah fakta Mi-kyung itu, mantan idola. Dia memutuskan menghapus semua datanya lalu beralih mengecek fitur toko sistem yang baru saja. Terbuka di level 10, tampilannya persis seperti dalam game dan barang yang dibeli langsung muncul entah dari mana. Ini membuatnya penasaran. Jangan-jangan bug rahasia favoritnya masih bisa dipakai di sini. Dan untuk slot dimensi barunya itu, ruang penyimpanan luar biasa untuk 5 barang. Berkat peningkatan ini, sang pahlawan tidak perlu lagi repot membawa senjata di badan atau bolak-balik menarik barang dari dalam. Portal terus-menerus. Setelah semua perlengkapannya rapi, dia langsung berangkat untuk memulai tantangan tutorial. Malam itu, gelap gulita, sampai mustahil melihat apapun jadi, dia memutuskan untuk memakan sebuah anggur. Penglihatan malam. Kini pandangannya terang benderang, dia pun mencari tempat aman sambil kita disuguhi fakta baru soal tutorial ini. Salah satu fitur utama dari kehidupan penyintas adalah pemain sangat. Jarang diberi peringatan saat sebuah acara dimulai, tapi tutorial ini pengecualian. Karena dinding zombie berfungsi sebagai tanda mulainya, acara-cara untuk memicu gelombang zombie itu adalah dengan sengaja ketahuan oleh mereka dan mengambil benda khusus tutorial. Dan cara untuk memunculkan benda itu adalah menatap area kosong cukup lama. Namun, jika benda itu diambil sebelum wujudnya benar-benar muncul seutuhnya, barangnya akan terganda otomatis. Nah, perhatikan, baik-baik bagian ini, bug sakti ini cuma ada di sini. Setelah tutorial dimulai ada 2 cara menyelesaikannya. Pertama, bantai habis semua zombie di area itu. Cara kedua, cari dan habisi bos tutorialnya. Karakter utama kita terlihat berlari tanpa henti. Tutorial selalu punya titik aman di sebuah gedung dalam radius 3 km dari lokasi. Awalnya, dan bosnya cuma muncul kalau kita sampai ke sana. Gedung itu pastinya bebas dari zombie dan tebak, dia baru saja menemukan tempat istimewa itu. Sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan, dia memutuskan naik ke atap untuk memantau bos, macam apa yang bakal muncul. Saat mendaki tangga, dia berpapasan dengan Mi-kyung di atas. Dari obrolan mereka, terungkaplah kalau semua anggota kelompoknya selamat, tapi Kyung-hun memaksa mereka semua tetap bersama. Persis seperti peringatan MC kawanan zombie langsung tertarik pada kelompok besar yang melebihi 6 orang itu. Dan saat berlari panik, mereka malah nyasar ke tempat itu. Kang langsung menjelaskan bahwa sesaat lagi zombie elit akan muncul. Dan jika bos itu mati, zombie kroco lainnya akan bubar. Tapi kalau mereka kabur atau sembunyi, di tengah pertarungan tutorialnya langsung gagal. Saat bos muncul, kekuatan mereka berdua bakal disegel otomatis. Kang bertanya, apa Mi-kyung serius saat bilang percaya? Padanya, Mi-kyung mengangguk mantap. Lalu Kang memintanya mengalihkan perhatian zombie lain, sementara dia menghabisi sang bos. Saat bersiap kejutan slot, dimensinya ternyata masih berfungsi. Dia pun menyimpulkan kalau level zombie elit itu ternyata masih jauh di bawah. Levelnya jadi segel, sistemnya gagal menahan peningkatannya. Memanfaatkan celah emas ini, dia langsung menarik busur panahnya dan memberi aba-aba agar Mi-kyung mulai memancing perhatian kerumunan zombie itu. Panah maut pun melesat, tapi sayang cuma mengenai bahu monster karena jarak pandang yang memburuk. Setelah efek anggurnya habis, MC kita tidak gentar. Dia melompat ganas ke arah bos, lalu membantingnya ke tanah untuk menghabisinya. 10 poin didapatkan dan semua kekuatan kembali terbuka. Tapi karena perbedaan level yang jauh, dia tidak mendapat kemampuan baru. Saat membongkar sisa pertarungan, dia menemukan 2 buah gelang yang meningkatkan persepsi sebesar 2 poin. Saat Mi-kyung muncul dan bilang dia berhasil memancing zombie, lalu berteleportasi balik, Kang sadar barang ini pastinya bonus penyelesaian tutorial biasa. Bukan hadiah khusus dari bos. Sistem lalu memberitahu tambahan 17 poin lagi. Kang langsung memberikan salah satu gelang itu pada Mi-kyung karena ingin bergabung lagi dengan kelompok mereka bergegas menuju area sasana olahraga.
dan menemukan Hyunjun sudah menunggu di sana. Setelah saling sapa, mereka mulai membagikan cerita gila yang baru saja terjadi. Ternyata Hyunjun dan Yuhyun bukan cuma tidak mendapat barang hadiah setelah tutorial selesai, tapi mereka juga tidak menemukan titik amannya. Bahkan setelah mencari kemana-mana, tidak ada satupun tempat bebas zombie. Fakta ini bikin MC kita sadar kalau sistem tutorial ternyata menyesuaikan tingkat kesulitan dengan level pemainnya. Super curang selain itu sekarang, pemain bisa dapat poin cuma dengan kabur dari zombie atau membantu penyintas lain melarikan diri. Jadi lebih gampang buat orang biasa mengumpulkan poin. Dan kejutan terbesarnya semua yang selamat dari tutorial langsung bangkit jadi Awakener. Mereka mulai pamer kekuatan baru. Hyunjun dapat keahlian penguatan fisik yang bikin kekuatan dan kelincahannya naik drastis. Yuhyun dapat membuat boneka memungkinkan dia melihat, mendengar, dan bergerak lewat boneka saat matanya tertutup. Untuk Damikyung, kita semua sudah tahu dia punya teleportasi. Tapi pas giliran MC pamer kekuatan, kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Kenapa dia bohong lagi? Dia khawatir kalau jujur yang lain bakal benci atau iri setengah mati. Jadi, rencananya adalah cuma mengungkap kekuatan aslinya ke teman-teman senior yang dia percaya 100% dan yang levelnya bisa mengimbangi dirinya. Benar-benar tidak peka pada orang-orang di depannya yang sudah mati-matian mendukung dan percaya padanya. Dia ngibul, bilang kekuatannya itu cuma menebak arah serangan. Yuhyun takjub, bukan kepalang, dan langsung bertanya, apa itu? Berarti dia tidak bisa disentuh sama sekali. Tapi MC kita langsung mengelak bilang, dia cuma bisa melihat jalur serangan monster seperti bayangan buram. Merasa canggung dia, buru-buru ganti topik dan bertanya apa rencana kelompok selanjutnya. Hyunjun menjawab kalau dia masih harus merundingkannya dengan yang lain, tapi fokus utama mereka jelas bertahan hidup sambil menaikkan level. Berbekal informasi rahasia dari AMC kita, Hyunjun sadar betul betapa pentingnya membuka toko sistem dan rumah lelang secepat mungkin. Kalau urusan itu sudah beres, barulah dia berniat menghancurkan bajingan-bajingan dari geng gunung itu. Tiba-tiba, Yuhyun bertanya ke Kang, ada di level berapa sekarang? Mengingat dia bantai bos tutorial sendirian, berburu zombie biasa, pasti cuma main-main buatnya. Tentu saja Yuhyun penasaran. Tapi, sebelum dia nyerocos panjang, Hyunjun langsung mengunci lehernya dari belakang. Kocak dia dan Mikyung jelas berusaha mengalihkan pembicaraan demi Kang. Setelah Yuhyun pingsan dicekik MC, kita memutuskan pergi. Tapi tunggu, Hyunjun memberinya sebuah tas berisi perbekalan dan sebuah teropong plastik. Hyunjun bilang ini tanda terima kasih karena Kang selalu membantu mereka. Dia juga iseng bertanya, apa Kang pernah cerita alasan dia pisah dengan istrinya? Kang tersenyum dan bilang dia belum pernah cerita karena alasannya terlalu memalukan, tapi akhirnya dia buka suara. Dia cerai gara-gara takut kehilangan massa otot gara-gara masakan istrinya. Seriusan, saat itu dia kelewat terobsesi merawat otot. Dan itu jadi sumber petaka. Tapi intinya yang ingin dia sampaikan adalah, setiap orang pasti punya rahasia yang tidak nyaman diceritakan. Namun kapanpun dia butuh teman bicara, dia bisa mengandalkan mereka berdua persis seperti cerita perceraiannya tadi. Mendengar kalimat itu, Kang sadar betul kalau mereka tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi mereka memilih tidak memaksanya. Sang MC lalu mantap mencengkram lengan Hyunjun dan bilang suatu hari nanti jarak level mereka tidak akan sejauh ini. Mereka akan jadi lebih kuat seiring bertambahnya pengalaman. Jadi sampai hari itu tiba, mereka harus terus bertahan hidup agar bisa bertarung berdampingan. Setelah ucapan perpisahan itu, pahlawan kita pamit dan pergi. Beberapa saat kemudian, kita melihatnya lagi di dalam dimensi portal, sedang sibuk membersihkan salju. Dia sebenarnya ingin lanjut menggali parit, tapi dengan cuaca se-ekstrem itu lebih baik dibatalkan. Mengingat setumpuk rencana yang harus diselesaikan, dia memutuskan maju satu persatu perlahan. Memanfaatkan fakta penting bahwa zombie itu kurang aktif malam hari, dia bergegas keluar malam itu demi mencari kembang api. Tapi saat dia berangkat, geng gunung sialan itu sedang merencanakan sesuatu di dekat rumahnya. Setelah Kim Chul tahu bahwa orang biasa bisa bangkit jadi Awakener usai tutorial, dia berniat membantai EMC secepatnya. Jadi apa tebakan kalian soal ini? MC kita tiba-tiba muncul di belakang mereka berbisik dingin kalau dia tidak menyangka. Stick with me, kita mulai dari momen gila ini.
Kim Chul kaget setengah mati melihat Kang di luar. Kang dengan santainya bilang mau cari kembang api. Jelas Kim Chul makin emosi dong. Main karakter kita menjawab demi menghindari zombie. Selama dia menjauhi para tengkorak dan guardian, dia bisa bebas jalan santai. Tapi si Kim Chul malah meremehkannya dan mengejek bahwa para monster itu Dubum baru muncul di level 7, padahal dia baru level 5. Sang protagonis balas mengejeknya dengan pedas. Meskipun dia sudah mencari tahu, dia harusnya sadar kalau informasi dari Oh In Hak itu bisa saja salah total. Preman itu kelihatan bingung. Sang main karakter bilang dia tidak perlu paham, tapi berkat si preman rencananya berubah. Dia terpaksa menunda misinya mencari kembang api dan memilih untuk menyerang markas mereka. Tepat sebelum baku hantam, dimulai mendadak ada suara aneh dari belakang. Astaga itu, Guardian. Tanpa buang waktu, sang protagonis langsung mengambil langkah 1000. Komplotan preman itu mengejarnya. Saat si preman berkekuatan super cepat makin dekat, dia menabrak portal transparan dan jatuh tersungkur. Guardian langsung menghabisi preman pertama dengan sangat brutal. Lalu, seekor tengkorak muncul entah dari mana dan membantai preman kedua. Akibat ledakan, Kim Chul ikut terpelanting jatuh. Dia sempat mencoba menyerang si Guardian tapi percuma saja. Akhirnya, ketiga preman itu berakhir tragis. Dari dalam portal main karakter mulai menembaki Guardian. Karena ketahanan monsternya, sekeras besi peluru timah itu kurang berdampak. Tapi untungnya, makhluk mengerikan itu pada akhirnya tumbang juga. Dengan tewasnya monster itu dia naik ke level 12, mendapat 20 poin, dan skill persepsi wilayahnya makin kuat. Sambil membawa tas Kim Chul, dia langsung menuju markas komplotan gunung. Sebagian besar barang di sana cuma rokok dan alkohol. Memang tidak terlalu berguna sekarang, tapi pasti laku keras di rumah lelang nantinya. Di Gua Ngali, dia berhasil menemukan kembang api yang dia inginkan dan membantai beberapa zombie yang sedang tidur. Hasilnya, main karakter kita naik ke level 14 dan mengumpulkan 324 poin. Setelah merapikan barang, dia berencana mengunjungi Suyun, sayangnya badai besar menghalanginya. Selama 2 hari penuh angin topan menerjang kota. Dia terpaksa fokus pada dunia lain. Main karakter akhirnya selesai menggali parit pelindung. Di sekitar pagarnya, salju pun mencair seiring cuaca yang makin hangat. Tapi, cuaca di bumi masih sangat kacau. Karena terjebak di sana, Kang memutuskan untuk memburu owlbear yang buas. Dia bersiap membidik kepala monster itu dengan sangat teliti dan dor tembakan langsung. Tapi owlbear itu belum mati. Dia menembak 2 kali lagi di bahu dan kaki, lalu berhenti di depan makhluk itu. Perhatikan, sungguh-sungguh bagian ini. Saat owlbear menyeruduk maju, dia meledakkan kembang apinya. Kilatannya membuat monster itu buta sesaat. Sang raja taktik siap memakan korban baru. Melompat ke tubuh monster itu, dengan mesin bor menyala dia mengakhiri pertarungan berdarah tersebut. Hadiahnya 25 poin skill gerak, senyap naik ke level 15 dan 5 slot. Skill gerak senyap ini sangat berguna untuk meredam semua suara penggunanya. Lebih epik lagi main karakter tahu, cakar owlbear bisa jadi senjata mematikan. Dia pun langsung mengeluarkan gergaji mesin untuk memanen material monster besar itu. Tak lama kemudian, kita melihatnya asyik makan ikan goreng bersama Dingo. Dia bergumam kalau peliharaannya mulai tumbuh besar. Kalau sudah begitu, mereka berdua bisa bertarung bersama atau bahkan membiarkannya berburu sendirian. Setelah perut kenyang, main karakter mengecek rumah lelang yang baru terbuka. Astaga, yang bikin kaget ternyata sudah ada orang yang mendaftarkan barang lelangnya. Melihat komentar yang ditinggalkan penjualnya, dia mulai curiga. Setelah dia mengirim pesan boom kecurigaannya, benar, itu Koh Ho Gongju. Sang protagonis langsung memperkenalkan dirinya sebagai Kimbab Joa. Koh Ho Gongju membalas dia sudah tahu mereka bakal bertemu lagi dan sangat menantikannya. Dia bahkan bertanya apakah main karakter sedang bersama presiden karena mengira brosur dari udara itu adalah ulahnya. Kang bilang dia memang memberi sedikit info ke pemerintah tapi sekadar peringatan biasa saja. Sepertinya ada orang lain yang paham soal sistem dunia ini. Berada di balik pemerintah. Tapi itu jelas bukan dirinya. Dia ogah pamer kekuatan aslinya. Koh Ho Gongju setuju. Kecuali kalau itu murni kekuatan tempur membeberkan kekuatan ke orang lain. Atau sama saja seperti mengantar nyawa. Tapi
Hebatnya dia dengan santai mau membocorkan kekuatannya sendiri. Toh, pada akhirnya mereka berdua bakal berkelana bersama juga kan. Kita temukan bahwa kekuatan milik pria ini adalah kebangkitan. Selama poinnya cukup, dia bisa terus hidup kembali tanpa batas. Levelnya sudah 17, dan sebagai bonus gila dia kebal terhadap berbagai serangan fisik dan elemen waktu dia balik bertanya soal kekuatan main karakter, Kang menolak menjawab. Kang mengaku punya krisis kepercayaan, bahkan sampai menyembunyikan kekuatannya dari orang terdekat di dunia nyata. Bukan berarti dia tidak percaya padanya, tapi rasanya bakal lebih aman kalau mereka bertemu langsung dulu. Tentu saja, Ko Hogongju memaklumi sikap Kang dan memintanya mengecek rumah lelang. Saat protagonis mengeceknya, wow, ada cincin ajaib yang menambah hit points dan kekuatan sebesar 2 poin. Bayangkan, dia berhasil membelinya hanya dengan harga 10 poin sebagai tanda persahabatan yang tulus. Mengingat pertemuan pertama mereka di awal permainan perjuangan gila yang dilewati, dan seberapa akrab mereka main karakter menaruh cakar owlbear dan ikan bakar di rumah lelang. Pria itu sangat suka ikan bakar dan cakar hewan. Jadi, ini adalah tanda kepercayaannya. Dia bertanya apakah monster sudah mulai muncul di wilayah main karakter. Kang pun membalas belum ada. Menurut Kang itu ada kaitannya dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya Kang bilang dia santai saja kalau temannya mau main kebusan dengan syarat wajib pakai baju yang benar. Setelah asik mengobrol, pria itu melahap habis ikan pemberian sang main karakter. Tepat di detik itu juga, badai sialan mereda dan matahari bersinar terang. Entah ini cuma kebetulan, biasa tanda dewa atau temannya yang bertahan sampai akhir ini benar-benar sudah jadi dewa. Kita berdua pasti setuju dengan jalan pikirannya. Satu hal yang pasti, dia harus bergegas menemui Kang sekarang juga. Tanpa pikir panjang, dia melompat dari jendela mendarat mulus di atas zombie. Dia mengambil zombie malang itu, lalu memakainya buat menggebuk zombie lain. Dia memutari seluruh lingkungan bikin kekacauan super, ya, kocak. Tapi tunggu dulu, dia malah kembali ke depan markasnya sendiri. Fakta terungkap, kelemahan terbesar pria barbar ini ternyata buta arah yang sangat parah. 3 hari kemudian, setelah badai topan lenyap. Selama itu kelompok akademi mulai beradaptasi secara bertahap dengan kiamat ini. Yoheon yang awalnya level 1 berhasil naik ke level 5 dan jangkauan serangannya kini makin luas. Mereka juga pindah lebih dekat ke area rumah protagonis dan Kyu-hun ternyata jadian dengan Kim Bora. Hyun-jun bahkan menyentuh level 10 dan berhasil membuka sistem toko. Tiap kali ada kabar baik begini, main karakter membalasnya dengan mengirim lokasi aman untuk berburu level. Dia juga terus mengontak si tukang pamer Zoro, tapi balasannya luar biasa. Lambat. Cuma zombie yang tahu kenapa. Dijelaskan kalau dari level 15 ke atas syarat pengalamannya naik 2 kali lipat. Mulai sekarang bakal jadi mimpi buruk untuk terus meningkatkan level. Sambil mengecek jendela statusnya, sang protagonis berpikir, tembus level 16 bukanlah hal mustahil, asalkan dia fokus. Tapi masalahnya, dia masih punya banyak urusan mendesak lainnya. Kesampingkan hal itu dulu, dia langsung melangkah masuk ke portal. Saat mengobrol dengan para kumbang, dia baru sadar mereka yang membuat pisau mitrilnya. Tidak percaya, dia iseng memberikan koin dan langsung diubah jadi pisau kecil keren. Melihat kualitas mantap pisau itu, dia heran kenapa pisau mitril buatannya sangat jelek. Hal ini bikin para kumbang mungil itu bersedih banget. Bingung, melihat mereka mendadak murung, dia menyuruh mereka menggambar alasannya. Ternyata para goblin sialan selalu menyerang kumbang dan mengganggu pekerjaan mereka. Sang protagonis langsung menyuruh menandai markas goblin itu. Dia janji bakal membantai para goblin asalkan para kumbang rajin mencari barang. Selain itu, dia meminta mereka membuatkan senjata khusus untuknya saat itu juga dan menjanjikan hadiah super sepadan. Permintaannya dikabulkan. Jadi gimana menurutmu sejauh ini? Kita tinggal menunggu main karakter membantai zombie lagi bareng Dingo. Bahaya beneran, baru saja dimulai. Ayo kita mulai kegilaan ini teman-teman. Karakter utama kita terus membantai jalanan menuju rumah Suyeon sampai tongkatnya hampir hancur. Sesampainya di sana, dia mulai berpikir meskipun Suyeon belum berubah jadi zombie, lokasi itu sangat mengkhawatirkan. Tempat itu berada persis di dekat bunker My Dream dan tempat penampungan sementara pemerintah. Intinya itu adalah
lokasi paling rawan dan ideal untuk ajang tawuran antar penyintas yang ingin menguasainya. Setelah memanjat tali lift ala ninja, dia akhirnya sampai di alamat tujuan dan mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara seseorang yang terus mengomel. Bilang kalau dia sudah berjanji akan ke titik kumpul tepat waktu. Dia kesal kenapa mereka nekat datang saat ada Peka yang sedang berkeliaran bebas di sana. Dan saat pintu dibuka kita, melihat ternyata si tukang ngomel itu adalah So Yeon yang mengira ada orang lain di depan pintu. Dia kebingungan kenapa MC datang dan MC menjawab kalau dia masih berhutang bayaran obat padanya. Tapi yang jauh lebih penting, dia langsung bertanya soal Peka yang tadi disebutkannya. Mendengar itu, teman besar kita menyuruhnya masuk supaya bisa ngobrol lebih enak. Dia menjelaskan kalau ada 3 kelompok yang tinggal di sekitar penampungan sementara pemerintah. Kelompok C yang punya minimal 10 orang nekat mengajak 2 kelompok lainnya untuk menyerbu penampungan itu dan membagi rata semua persediaan yang ada di sana. Kocaknya saat 2 kelompok itu menolak seorang Peka, tiba-tiba muncul dan cuma menghabisi anggota dari 2 kelompok yang menolak tawaran kelompok C. Protagonis kita langsung memutar otak. Dia menilai kalau dari ukuran kelompok dan cerita Suyeon pemimpin kelompok C, pasti si My Dream dan si PK adalah salah satu bawahannya. Kalau tebakannya ini benar fakta, bahwa dia masih repot-repot membujuk kelompok lain. Menunjukkan kalau ada syarat atau batasan dalam menggunakan kekuatan pengendali pikirannya. Karakter utama kita cuma tidak paham kenapa harus repot menyerbu penampungan itu sekarang, padahal tempat itu nantinya bakal terbuka bebas untuk semua orang. Setelah memastikan kalau satu-satunya dokter yang muncul punya kekuatan penyembuh, dia bertanya bagaimana progres naik levelnya. So-yeon mengeluh meskipun dia dapat sedikit poin receh dari menolong. Orang lain bisa naik level itu rasanya mustahil banget. Ini jelas memperkuat teori protagonis kita. Orang bangkit yang tidak punya kekuatan tempur bakal sangat amat susah naik level. Dengan logika seperti itu. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. My Dream pasti sangat mengincar penampungan itu demi mencari alat yang bisa mengatasi masalah levelnya. Sesuatu dengan daya hancur area sangat cocok untuk panen level dan ditambah lagi betapa pusingnya mengurus kelompok besar ambisi jahatnya sekarang sangat masuk akal. Setelah menyadari fakta itu MC langsung teringat kalau Suyeon harus pergi ke suatu tempat sebelum dia datang. Dia bertanya apakah Suyeon mau pergi berburu, tapi gadis itu membantah. Suyeon cerita kalau ada yang mau ditembak cinta hari ini. Dia mengaku semua anggota kelompoknya itu agak bodoh. Walaupun mereka bukan orang jahat, otak mereka isinya cuma memikirkan romansa konyol di tengah kiamat. Setelah ngomel, dia langsung bertanya apa rencana Kang sekarang. Kang dengan santai menjawab kalau dia mau jalan-jalan mengintai penampungan sementara. So-yeon langsung panik ketakutan, tapi Kang menenangkannya. Dia berjanji cuma mau memantau dari jauh agar tidak ketahuan kelompok C. Dia lalu memberikan batu bercahaya padanya dan bilang kalau semua rencananya lancar, dia akan membayar hutang obatnya plus bunga sekalian. Sementara itu, kita melihat My Dream dan bisa memastikan kalau si PK memang suruhannya. Salah satu bawahan pun melapor kalau kelompok B sudah mulai memindahkan persediaan mereka setelah pembantaian tadi. Tapi kelompok A masih terlihat santai tanpa pergerakan, berarti jadi mereka berencana untuk menghabisi lebih banyak lagi anggota dari kelompok itu. Karena anggota tim A bergerak mencar, tidak semuanya bisa dilacak. Tapi satu anggota APS berhasil ditemukan di area sekitar, dan itu adalah Suyeon yang kini resmi jadi target baru si PKA. Tepat setelah itu kita melihat My Dream yang sedang sangat cemas memikirkan MC kita. Ternyata, meskipun para bawahannya yang melakukan pembantaian kotor, dia sama sekali tidak dapat untung poin dari situ. Hanya dengan fakta bahwa Kang punya racun pelumpuh bahkan sebelum kiamat dimulai, dia sudah sadar betapa gilanya si protagonis ini. Selain itu, tidak bisa masuk ke rumah lelang, bisa membuat pemimpin kelompok lain meremehkannya habis-habisan. Saat itu juga beberapa bawahannya datang membawa zombie tangkapan dan dia langsung melempar bom molotov untuk membakar mereka semua. Berkat hal itu, My Dream berhasil naik ke level 9 dan memakai kekuatan barunya untuk memberi perintah mutlak. Mereka
Disuruh memutar otak, mencari cara membuka penampungan, terus membawa zombie untuk dibakar, dan segera melacak di mana karakter utama kita bersembunyi. Lucunya dia tidak sadar kalau Kang sedang bersantai menguping semuanya dari dalam portal. Sementara itu, Su Yeon ternyata benar-benar sedang ditembak cowok. Dia langsung memarahi si cowok halu itu, bilang dia tidak seharusnya melakukan hal konyol itu saat ada PK yang berkeliaran mencari mangsa. Si cowok beralasan kalau dia sudah pakai kekuatannya untuk memastikan area itu aman dari PK. Tapi, tepat saat Su Yeon mau kabur, dia merasakan jantungnya berdebar sangat aneh. Ini tanda bahaya kalau ada PK di dekat mereka. Menggunakan kekuatannya untuk melacak si cowok bucin ini berteriak panik karena si PK ternyata sudah ada tepat di depan mata dan... Kalian pasti ikutan panik melihat momen ini kan? Karena ada 3 orang di sana dinding pembatas langsung muncul dan menjebak mereka. Soo-yeon menyuruh si figuran bersiap saat PK gila itu mendekat. Serangan pertama datang. Dia menghindar lalu menyorotkan senter tepat ke matanya. Si PK terkena efek buta, tapi bukannya menyerang balik Suyeon, malah kegirangan karena triknya berhasil dan boom, dia langsung kena pukul telak di perut. Gadis ini sungguh harus belajar dari MCE. Sambil babak belur, dia minta tolong pada si cowok bucin tadi, tapi si pengecut itu malah kabur menyelamatkan diri. Saat dia mulai berpikir kalau keputusannya sudah tepat karena menolak si pecundang itu dan merasa hidupnya akan segera tamat, pahlawan kita akhirnya datang mengambil alih. Dia muncul dengan gaya keren menangkis serangan lawan, lalu membalasnya dengan pukulan super keras ke arah perut, membalas luka yang diterima si healer kecil kita tadi. Layaknya pria sejati, dia mengulurkan tangannya sambil berkata kalau ajalnya belum tiba hari ini. Beberapa saat kemudian kita melihat Suyeon sedang memulihkan diri sambil mendengarkan informasi intelijen yang didapat MC dari menguping My Dream tadi. Kita juga disajikan adegan kalau si cowok bucin pengecut tadi sudah tewas mengenaskan. MC bilang berkat semua keuntungan fisik gila yang dimiliki, PK sangat mustahil untuk mengalahkan monster itu sekarang. Lagi pula, saat ada yang tewas dan dinding pembatasnya hilang, lautan zombie yang mengepung mereka akan benar-benar menutup semua rute kabur. Tapi, tenang saja, ada bug sistem untuk lolos dari situasi ini. Kang menjelaskan saat suara detak jantung kencang itu terdengar lagi dan mata si PK menyala dinding pembatas akan menyusut. Pada saat itulah celah akan terbuka dan Suyeon harus mengambil kesempatan emas itu untuk lari lewat jembatan udara yang menghubungkan gedung mereka ke gedung sebelah. Peluang langka ini cuma muncul 1 kali, jadi dia akan langsung memberi kode di saat yang tepat. Soo-yeon sangat mencemaskannya, tapi Kang bilang tidak ada pilihan lain. PK mendapat kekuatan acak jadi untuk meminimalisir risiko fatal. 1 orang harus tinggal untuk menahannya. Setelah menempatkan Suyeon di posisinya, protagonis kita bersiap menunggu kedatangan si PK yang langsung menerobos masuk, menghancurkan dinding MC santai, menghindari serangan pertama, lalu membalas dengan hantaman perisai telak yang sukses mengenai sasaran. Tapi lucunya serangan itu sama sekali tidak mempan. Mungkin karena efek cuci otak My Dream, pola serangan PK ini jadi sangat polos. Masalah terbesarnya, semakin lama bertarung monster ini makin kuat, tak terbendung. Kang juga tidak boleh membunuhnya di sana karena dia adalah pion penting dalam rencana besar menghancurkan My Dream. Setelah pertarungan sengit di mana protagonis lincah menghindar dan PK terus kena pukul, fase 2 dimulai dengan wujud si PK yang menjadi jauh lebih cepat layaknya kilat. Mulai agak terpojok MC, kita menarik keluar batu bercahaya dan meledakannya tepat di mata si PK. Memanfaatkan momen buta itu, dia langsung lari maraton untuk mengulur waktu. Soo-yeon berteriak histeris memperingatkan kalau dinding pembatasnya sudah menyusut, tapi Kang berteriak kalau ini belum waktunya. Detik berikutnya, dia berhasil dikejar si PK yang kembali menekannya tanpa ampun. Kang terus menahan semua hujan serangan mematikan itu dengan perisainya. Sampai suara detak jantung itu terdengar lagi. Transisi ke fase 3 akhirnya dimulai, dan itulah momen emas memberi sinyal pada Suyeon. Gadis itu langsung berlari kencang, melintasi jembatan saat dinding pembatas menyusut dan sukses kabur dengan selamat. Saat Kang mencoba lari menyusulnya, si PK malah menghancurkan lantai untuk menangkapnya. Saat dia hampir saja kena serangan mematikan, kita melihat
kalau dia ternyata sudah bersantai di dalam portal sambil menodongkan pistol di tangannya Dor. Dia menembak lalu lari keluar portal membelah lautan zombie. Dia menarik tangan Su Yeon dan lari sambil bilang PK itu masih hidup. Nah, jujur saja, kalian pasti penasaran banget sama kelanjutannya kan? Sini kumpul kita lihat kacaunya situasi ini. Mereka harus segera kabur secepatnya. Begitu pelindungnya hancur, gerombolan zombie bakal langsung menyerbu. Si cewek menyuruhnya pulang, tapi dia malah nekat menolak, bilang mereka akan pergi ke tempat penampungan sementara. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini. Saat pelindungnya lenyap, semua efek negatif PKA juga bakal hilang, termasuk cuci otaknya My Dream. Jadi, rencana membawa PK ini ke penampungan adalah konten All Bear paling sempurna buat panen likes di video ini. Kalian penasaran kan kelanjutannya?